kita ambil kalau lagi ke pengadilan udah beres, keputusan yang pertama udah keluar, baru kita rembuk. Nah. Welcome to Zumbastis. Zoom bareng artis fantastis. Yes, saya nggak tahu maksudnya Hilgram apa ya, tapi udah 2 minggu berturut-turut saya itu menghadirkan Zumbastisnya ini bersama dengan pasangan-pasangan. Iya. Oh, berarti Anda harus ditakdirkan menjadi pasangan. Nah, terima kasih. Kan ada, cuman nggak nikah doang. Hahaha, puas. Anya ada pasangan, cuman belum saya revisi, cuman belum menikah. Iya. Belum. Sudah kebayang-bayang suaranya listeners? Yoi. Yang satu agak lafal-lafal ini ya, lafal-lafal luar negeri gitu kan ya, ada aksen-aksen luar negeri gitu. Yang satu dari luar Jakarta, ada agak-agak Surabaya-Surabayaan gitu. Tapi kayaknya udah logatnya udah Indonesia kok. Dia mencintai Indonesia banget. Wih, luar biasa. Listeners, ada Lee Jong Hoon dan Moa Aim. Apa kabar? Luar biasa. Annyeonghaseyo. Lanjut Bram. Ih, gila lu bisa Korea lo. Bisa dong. Mau apa? Mau apa? Ya nggak tahu lu yang ngomong, gua nggak bisa. Berarti ini kita pakai bahasa Korea. 어떻게 잘 지내셨어요? Jeb. Bibimbap. Ya, Mas. Nama restoran? Nama makanan. Oh, nama makanan nih. Lee dan Moa di Zoom bareng artis fantastis kita pagi hari ini, menemani sambil Anda yang selama ini selalu melihat apa yang diposting di Instagramnya, di YouTube-nya. Wah, membuat kita semua bergetar. Wah, Getar, apa yang getar tuh? Because you dance a lot, right? Kan banyak dance ya. Iya. Kita punya gemetar yang lainnya kan. Iya. Siap. Ya gitu dongnya, di Instagram joget dongnya. Hah? Goyang dongnya. Modal gue beda sama Moa. Modal apanya jelaskan. dulu? Anak 4, tapi berani berpenampilan seperti Moa. Modalnya jelaskan, Li. Apa yang modal dimiliki oleh istri Anda? Jelasin dong, modalnya apa aja? Modalnya adalah sentuhan suami. Betul. Ngomongnya acara pagi kan ya, bukan acara malam kan ya. Belum, banyak anak-anak ini yang dengerin ini ya. Enggak, anak-anak lagi sekolah. Vulgar itu vulgar. Ya, apa adanya. Apa adanya. Jadi ya gini. olahraga rajin olahraga. Pertama, yang pasti olahraga iya, tapi ada doping tertentu. Apa tuh, Mo? Seperti dopingnya adalah operasi yang pasti. Waduh. Ya, kalau operasi. Dia ngomong duluan. Ya oke deh kalau gitu gue tanya aja deh. Jadi gini, memang kebanyakan listeners nih. Maksudnya ada doping tertentu gitu. Iya. Jadi memang listeners, salah satu yang saya kagumi ya dari awal perkenalan saya dengan Moa dan Lee adalah mereka adalah salah satu pasangan paling jujur yang pernah saya kenal. Sangat terbuka apa adanya. Itu mereka. Moa jujur sama nggak ada filter, beda tipis ya, Bu. Ya, terima kasih Bapak sangat memahami ya. Iya. Itu Moa dia hari kedua kita ketemu ya Moa ya. Itu kita lagi ganti baju bareng-bareng di toilet perempuan. Kita kebetulan saya dengan Moa nih punya YouTube channel namanya Arisan and the City bareng. Terus tiba-tiba kita para perempuan tanpa menyebut nama perempuan yang lain, kita sedang membicarakan mengenai dada masing-masing. Payudara. Saya langsung Dia cuma laki-laki ngomong apa ya, Pak? Iya. Saya tahan dulu, saya tahan komentar dulu, oke. Iya. Terus? Tapi ternyata nggak sembarangan, listeners. Waktu itu yang di dalam ruangan ini salah satunya selain Moa ada Dinar Candy. Jadi udah kebayang lah omongannya seperti apa. Nah, ilmunya Moa itu membuat saya berpikir, karena saya termasuk orang yang takut untuk operasi plastik. Nah, tapi Moa memberikan satu langkah-langkah pencegahan. Nah, Moa sharing dong yang waktu itu lo kasih tau ke gue gitu loh. Sebenarnya nggak perlu khawatir karena apa? Oh iya, jadi gini, kalau ini khususnya para perempuan gitu ya, mengenai operasi payudara, operasi plastik nggak sih? Iya, operasi. Nah,
operasi payudara itu dulu orang berpikir takut nanti kena cancer segala macam, nanti kalau pecah bagaimana. Ya mungkin metode dulu mungkin silikon yang tidak bagus atau gimana yang gampang pecah. Tapi kalau sekarang ya mungkin ada harga ada barang juga ya Bu ya. Jadi kalau yang sekarang itu ya kebetulan karena suami ini Korea, made in Korea asli, jadi kita operasinya kan memang di sana. Nah kita pilih bahan yang paling bagus yang memang saat ini tuh bisa diperas. Jadi diperas maksudnya bisa diperas. Sorry gimana? Tolong dijelaskan. Bisa diperas. Disentuh itu dimasak disentuh itu seperti asli, tidak ada. Kalau dulu enggak yang keras gitu. Ya yang dulu. Berarti yang dulu keras. Ya? Gimana? Berarti Anda pernah pegang ya, kok tahu keras? Jangan dulu. Oh iya. Jadi kalau flashback zaman dulu, itu memang mungkin banyak hal-hal yang ditakutkan oleh para perempuan untuk memperbaiki payudaranya. Nah, tapi udah zaman sekarang kan namanya teknologi berkembang. Nah, justru malah dokter yang memberitahu pada saya sama Li itu ngomong gini, justru kalau orang yang udah operasi payudara justru itu mencegah kanker. Kenapa? Karena dia kita harus cek semuanya. Justru itu menghindari kita kanker, dan juga perempuan jadi lebih percaya diri pertama. Dan dengan suami, bagaimana coba pendapat suami mengenai payudara saya yang sudah diperbaiki? Awalnya saya maju banget lo ke kamera, Bram. Gimana? Karena saya suka apa adanya sebenarnya. Cuman kan istri udah melahirkan 4 anak, udah menyusui 4 anak, dia request terus, akhirnya saya setujuin. Awalnya udah gak terlalu suka, ketika sudah jadi, ya puji Tuhan. Hari kedua saya dibabat, Pak. Ya, saya dibabat. Iya. Jadi intinya buat hubungan jadi lebih baik lagi. Oke. Tapi ya, tahukah kalian pada masanya sebelum perempuan-perempuan ini melakukan operasi itu, Anya Dwinov pernah dinobatkan sebagai perempuan dengan payudara terbaik di Indonesia oleh sebuah majalah dewasa. Oh my God. Oke. Topik berikutnya. Makanya masa harinya udah kemana-mana. Oh my God. Anya pernah dinobatkan oleh majalah tersebut. Oh my God. Fotonya di kolam renang dimuncul. Oh my God. Obatnya gimana ya Pak? Ya diukur atau gimana ya? Nggak tahu. Aduh. Kok gue salah nyambungin narasumber. Balik lagi ke Li dan Moa, Filis. Balik lagi ke Li dan Moa. Nih kalau saya ngomongin mengenai Li dan Moa, ini ada kesempatan bagi saya untuk mengkorek lebih dalam ya. Karena gini, begitu saya ngomongin Li dan Moa, beberapa orang yang mendengar pasangan ini langsung mukanya tuh kayak ada kayak tanda stop dan lampu merah rem mendadak. Mereka begini, Limo itu yang ini kan yang ngerebut istri temennya kan? Waduh. Iya. Itu bukan lampu merah itu. Sebenarnya bagi saya lampu hijau. Ngomong aja nggak apa-apa. Sebagai ketua Pembinor Indonesia, perlu bina orang. Tenang, sekali lagi saya bilang, sebagai ketua itu kita harus punya etika, ya. Ketika kita mau merebut punya orang lain, setelah statusnya dia selesai dulu, dia masih status istri orang, jangan kita ambil kalau lagi ke pengadilan udah beres, keputusan yang pertama udah keluar, baru kita rebut. Nah, ini banyak orang nggak tahu nih. Banyak orang, bahkan tadi nih produser kita waktu lagi searching gitu kan beberapa pertanyaan. Oh, yang sampai sekarang masih perjaka itu? Iya betul. Oh iya, 28 tahun masih perjaka, semangat. Ya, betul. Ini baru kena juga lu, Win. Jangan salah lu, Win. Oke. Emang di sini narasumber kita luar biasa sekali nih, listeners ya. Waktu ngomongin Li sama Moa, dia langsung ini, itu kan yang Moa itu kan mantan istrinya teman Benny. Temannya Anya Dwinov. Sebut aja namanya mantannya. Yes. Jadi gimana, Bram? Menurut ilmu komunikasi lo, pasangan ini sangat terbuka atau kebablasan? Ini udah menuju kebablasan ini sebetulnya. Maaf. Iya. Kita mulai dikit-dikit ya. Saya mengamati dari jauh deh kalau gitu. Saya dulu lanjutin. Tapi iya loh, ini gue perlu banget untuk mendapatkan kejelasan sebenarnya apakah Li benar-benar
merebut Moa dari Irwan Chandra atau seperti apa sih? Kapan sih kalian mulai deketnya? Kenapa image yang ada lu sebagai pebinor, perebut bini orang? Gini, kadang-kadang orang kan nggak mau omong, nggak mau menjelekkan diri, dalam arti kita jujur dalam hal apapun, kadang-kadang kan kita tutup-tutupin, akhirnya ketahuan juga nanti orang lainnya ngomongin. Daripada orang lainnya ngomongin, aku yang ngomongin dulu. Aku sebagai pembinor, tapi aku jelasin etikanya begini. Oh gitu, nah sekarang aku jelasin historinya. Gitu, nanti baru orang bilang, oh berarti bukan pembinor dong. Nah gitu, ceritanya gitu, Jadi- biasanya gitu ya. Jadi cerita kalau kita flashback lagi, memang di saat itu orang berpikirnya adalah dia merebut. Tapi sebenarnya banyak kejadian di belakang layar itu yang memang kenapa kita kesannya seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu ya ceritanya. Maksudnya kayak saya sama dekat sama dia memang udah lama banget sebenarnya. Kayak misalkan kita curhat-curhatan, ya benar. Kalau sampai orang bilang, ih kayaknya dia ngerebut, ya kan namanya dekat emang salah, nggak ada yang salah sebenarnya. Nah waktu itu posisinya aku sama Irwan Chandra juga udah posisi sebenarnya udah mau ketok palu nih. Nah saat itu kita lagi deket, tapi ya mungkin orang berpikirnya jadinya, tapi karena waktu itu kita nggak boleh klarifikasi ya, jadi mau nggak mau ya udah dibawa aja angin gitu. Jadi sampai sekarang pun predikat itu masih menyandang kepada si bapak gitu. Jadi intinya tahun 2012 dia udah pengadilan udah keluar keputusan bahwa dia divorce, tapi kan naik banding, naik banding kedua, makanya kelihatan terlihat di medianya dia masih istrinya dia, terus ada hak asuh anak juga dia naik banding, tetap karena itu mereka seperti masih pasangan, tapi dari 2012 udah keluar keputusan. Nah, dan juga aku sama dia pacaran benar-benar kita publishkan kan 2015, terus kita nikah 2017. Jadi setelah 5 tahun dia divorce, aku nikah, masih dikatakan aku rebut istri orang, silakan. Ya, juga sih ya. Tapi ya itu yang sebenarnya terjadi. Dan tapi juga waktu ini mau direbut ya, gimana? Waktu sebelum bercerai, ya, apakah sudah naksir atau ada rasa suka? Oh ada, karena kan aku kan makanya. Yang mana yang suka? Yang suka Moa atau Li? Gimana ya? Yang suka kayaknya saya deh kayaknya. Enggak. Jadi awalnya itu tertarik, bukan suka pasangan tuh sebenarnya enggak. Jadi aku tertarik dengan kepribadiannya dia. Jadi waktu itu pernah satu saat aku bilang gini, oh ada anak dia apa sih, anak cacat kayak gitu. Aku bingung, seorang yang aku sebenarnya kenal dia sebenarnya udah lama banget ya. Jadi ini benar-benar dibuka di V-Listener. Di mana sih? Di radio. Baru di sini loh. Karena orang nanya tuh nggak keputus-keputus. Cuma di sini nih di klarifikasi banget. Jadi gini, waktu itu awal itu tuh udah kenal dari zaman apa SMP. Tapi kita udah long distance banget. Udah lost contact. Jadi dia kan suka pulang-balik aja. Nah, sampai akhirnya ketemu, oh ternyata seorang Li itu gitu. Gara-gara ngeliat ada anak cacat apa segala macam. Tapi hatinya tuh bener-bener kayak kalau di depan kamera beda ya, kita kasih sumbangan, kita memperhatikan orang itu hanya ya bisa aja bukan dua gitu kan, ya, pencitraan doang lah gitu. Benar. Nah tapi saat itu aku lihat, oh ternyata dia tuh sama orang pinggir jalan, ya maksudnya anak-anak yang terlantar, orang yang sakit itu benar-benar punya hati. Kasihan dia gini, dengan tanpa di syuting, tanpa dia dengan di belakang layar gitu, dia memang punya hati gitu kepada orang-orang. Jadi aku bilang, oh berarti hatinya ini baik. Mungkin kalau orang Korea mungkin temperamental ya sudah lah, tapi hatinya memang baik. Nah di situ aku tertarik tuh dalam arti, oh dengan orang yang kayak begini kok masih ada ya sosok sebaik itu sebenarnya. Sedangkan sorry to say, ini bukan menjelekan ya Bu ya, mohon maaf ya, mantan suami nggak sampai, ya mungkin karena aku lagi dari proses perceraian itu langsung banding, kok kayak gitu, suami aku kok kayak gini gitu. Jadi mulai dari situ perbandingan, tapi sebenarnya tertariknya gara-gara itu sih awal. Oh ya gitu ya, aku baru tahu. Saya baru tahu jujur ya. Emang lo pikir ini gara-gara tampannya, gara-gara Koreanya, ternyata bukan di situ yang menariknya. Kalau tampangnya tuh pertama kali keluar kan udah lama lost contact tuh, terus tiba-tiba keluar, gila dia tuh bersinar Bu, kayak dewa lagi turun gitu, ya Allah, gila nggak sih? Ya gimana nggak bersinar Bu? Di lift kan ada lampu. Iya. Kan ada lampu bersinar. Kayak gitu. Iya. Tapi itu kan awalnya Moa suka tertarik sama Li. Sekarang kita akan bahas kalau Li tertarik sama Moa. Itu awalnya bagaimana ceritanya? Abis ini.
situ. Kayaknya lama deh ya, Anda tertarik sama saya kayaknya lama deh. Lama memang. Lama deh. Memang beb yang agresif. Jadi benar-benar jatuh cinta sama dia itu pas ini lah keluar dari boy band, terus lagi masa-masa sulit 2013, 14, 15 itu kan benar-benar nggak ada kerjaan tuh. Terus lagi dropnya, terus pingin berhenti dari dunia entertain juga, terus pingin pulang Korea juga. Ya udah kayaknya udah karir udah dan gitu lah. Terus dia kasih semangat terus dia yang kasih tahu agama itu gimana, pergi gereja itu gimana, percaya Tuhan itu gimana. Sebelumnya nggak percaya Tuhan gitu. Maksudnya ya just KTP aja, ID card Kristen gitu. Terus dan juga lagi drop-dropnya dia yang bawain makanan. Terus aku kan tersinggung kalau dia kasih uang kan pasti tersinggung dong. Ya nah dia yang masak di rumah, dia bawain ke tempat kosku. Padahal kan udah sampai pindah kos karena nggak punya uang gitu. Tapi dia masih di sampingku sampai aku harus ikutan casting. Dia yang ngantar, dia yang support. Akhirnya terima kerjaannya. Dari situ mulai berkarir nanjak naik. Dia selalu nemenin mau kerjaan dimanapun, kerjaan apapun dia pasti di samping aku. Tapi nggak dianggap pacar ya? Nggak dianggap pacar. Masih itu kayak kapan aku bisa pindah hati waktu itu. Ya, banyak wanita kan di sini. Nah, tapi pas aku kenalan sama Chloe Zoe, anakku yang pertama kedua, dan benar-benar kayak ini klub nih, ini anakku nih. Jadi dari situ aku ambil keputusan ajak pacaran, terus ajak nikah. Wow. Jadi kedekatan dengan anaknya. Iya, kadang-kadang anakku yang Zoe bilang, uncle sama mami kok nggak married? Gitu. Dari situ aku langsung pikir, gimana tuh? Anya kalau ditanya begitu jawabannya apa? Gimana kok lari ke gue pertanyaannya? Nggak ada. Itu maksudnya uncle sama anti nanya Anya bukan sih? Enggak. Lia Momoa. Gue pikir Anya ditanya anti Anya sama uncle Hadi kenapa nggak married? Enggak ke situ. Iya. Oh, tapi ini menarik loh. Biasanya kan kalau trik-trik banyak orang itu kan minta orang mengambil hati itu dari orang tuanya. Kalau Lee ternyata enggak, hatinya ditarik dari anak-anaknya Moa. Perkawinan sebelumnya. Tapi emang Lee tuh sebagai ayah sambung tuh gila loh, luar biasa loh. Kenapa? Karena sebenarnya si Lee itu memang sama anak kecil itu dia tuh suka banget sama anak kecil, makanya ya itu yang aku bilang, hatinya dia itu kalau ke anak-anak itu benar-benar tulus gitu loh. Selain kayak beda ya kalau masalah temperamentalnya beda, tapi kalau sama hati anak-anaknya itu dia memang tulus banget, makanya dia tuh suka banget sama anak kecil dan nggak bohong, nggak munafik gitu loh, emang bener. Iya. Tapi pengalaman begitu menikah langsung punya 2 anak, kaget nggak? Kan biasanya tuh nggak siap tuh. Kan bujangan, Nek. Nggak, kalau mungkin ya, kalau anak-anaknya mungkin kalau nggak nurut atau anak-anaknya susah didekati, mungkin agak kesulitan. Tapi untungnya Chloe itu, aku ajak nikah dia itu setelah mereka udah nerima aku sih. Baru udah panggil apa. Jadi sebelumnya kan uncle, terus aku izin dulu ke anak-anak, kira-kira gini, apa sama uncle sama mami kayak gini nih. Terus habis itu kita liburan ke Malaysia juga. Disitulah mereka panggil, mulai start from now, kita mau panggil apa. Dia udah menerima aku sebagai papa. Jadi dari situ ya, lebih gampang, pergi holiday juga gampang, makan juga bareng, sepiring bareng juga. Ya jadi anak-anak itu luar biasa, sangat nurut. Tapi butuh berapa tahun waktu itu? Apa ini? Untuk sampai mereka bisa 3 tahun lebih ya, 3 tahun dekat sama mereka, terus mereka manggil aku apa, terus apalagi kan anak-anak kan perempuan, bukan cowok. Kalau cowok kan kasarannya kita kamar mandi bareng, ayo mandi bareng yuk gitu bisa. Tapi kan cewek kan tidak bisa, jadi dekatinya caranya lebih beda. Dan juga aku nunjukin apa adanya. Kalau kalian salah, apa pasti marahin. Bukannya karena kalian dari mama terus aku cuma bisa saya, enggak, kamu salah, apa bisa habisin nih. Jadi mereka juga sampai sekarang tahu hukumnya. Misalkan mereka kurang ajar, mereka salah, kalau nggak mau minta maaf sama maminya, mereka pasti aku habisin, marahin gitu. Tapi kalau mereka butuh dibela, contoh lagi malas nggak pingin, tapi maminya marah-marah, aku bela. Kalau mereka juga aku belain. Anak-anak kan bisa butuh waktu gini juga. Nantilah kayak lebih gitu, jadi kayak teman. Silakan komentarnya. Luar biasa. Tapi emang sih ya. Aduh, nggak tahu deh. Ini freeze nih. Ini memang luar biasa kalau melihat kedekatannya. Ya, Anda gini deh, Anda kalau misalnya merasa itu cuma cerita, cuma teori, lihat aja di Instagramnya Lee.
Coba deh lihat aja Lee Oke. Jong Ho. Ayo buruan, jangan Sama Moa. lama-lama. Tapi ngomongin soal Instagram ya, baik lagi ya. Soal Instagram Moa lah ya, Instagram Lia. Oke lah, Instagram Moa nih. Moa tuh kan Instagramnya banyak yang nungging-nungging gitu ya, nungging-nungging. Apa itu? Apa tuh? Oke, Apa tuh? background story Aduh. dulu nih, background story ya, so you guys know ya, listeners juga ya. Nanti bisa mau jawab di segmen selanjutnya nih. Background story. Jadi pada saat saya mengajak Hilbram sama teman-teman di V-Radio untuk, ayo ntar kita Zumba bareng Lee sama Moa. Oke, yang mereka buka automatically ngelihatnya Lee dulu dong, Lee. Dang. Wah iya, ya sebagai laki-laki bapak sambung dia baik sekali, akrab banget ya sama anak-anaknya apa segala macam udah. Yes. Terus pas kita lagi mau Zoom nih, lagi nunggu, terus tiba-tiba giniin, kalian kenapa udah ngeliatnya Lee doang sih? Lihat itu dong IG-nya Moa. Oh iya. Maklum. Balik lagi ada Hilbram, ada Erwin produser saya, 2 cowok. Pas dibuka, waduh! Itu suara yang keluar. Mereka berdua shock, kaget dengan Aduh, kenapa tuh? iya. Jadi pas dilihat, wow, itu dia. Kok nungging? Ini lakinya nggak apa-apa. Istrinya nungging-nungging begitu di Instagram. Iya. Bisa dijawab, mungkin sudah ditanyakan oleh Anya. Terima kasih. Enggak sih, kalau aku sih karena aku suka olahraga dan ada pose-poster tubuh yang harus memang gimana ya, olahraga emang gitu, gimana lagi, tergantung pemikiran orang. Kalau soal itu dia mau mikirnya jorok ya terserah. Kalau aku selama aku tidak melakukan yang hal yang negatif gak apa-apa, kan olahraga dengan poster segitu ya. Masa misalkan contoh saya berenang pakainya kan bikini, lah masa saya berenang pakai baju diving, kan nggak mungkin gitu. Jadi begitu, jadi ya sudah, orang mau ngomong mau berpikir apa negatif sok atuh. Kadang-kadang orang di Instagram dia juga ada, ngapain sih pakai baju yang kebuka-buka? Ya nggak masalah. Kenapa? Karena effort aku untuk mencapai ini sangat susah. Pertama operasinya, kedua menjaga makannya, ketiga olahraganya itu gila-gilaan. Terus kalau orang nggak ngelihat istilahnya, kalau aku nggak mau pakai baju ini juga nggak masalah, mau pakai baju ini sok atuh, karena kan aku menunjukkan ini effort dari aku gitu, hasil kerja keras gitu. Tuhnya, gitu dongnya. Kok gue lagi sih? Kok gue lagi? Olahraganya nungging. Listeners, coba deh, ini udah masuk pandemi ya. Moa setiap pagi tuh dulu sebelum pandemi nih ya, listeners. Awal-awalnya kita mulai YouTube arisan, Moa itu setiap pagi banget itu pergi ke tempat olahraga. Saya ngikutin udah di fast forward aja, kecapean. Ngelihat gambarnya bilang, astaga nih ibu satu, gila gue capek nggak jadi udah selesai, gue ngeliat gambarnya udah capek. Udah gitu kemarin saya sempat kesempatannya spending time sama mereka. Ini ibu bener-bener makannya itu, kalau makan tuh chipsnya yang ini, lihat nih kandungannya begini, dibacain ingredients-nya. Sampai bilang, bener-bener dia jaga makan, jaga olahraga, buset, bener deh. Jadi Tapi ibu juga kan olahraga setiap pagi malam kan? Sama Pak Hadi kan? Itu Kan olahraga ringan. Tapi kalorinya banyak Bu, itu Bu, beneran. Ya, karena ada di jangan salah kemana-mana, satu waktunya posting. udah habis. Kita lanjut segmen berikutnya ya. Tetap di Bangun Pagi V-Radio, lagu hitsnya beda. Bicara mengenai Lee dan Moa, sebenarnya kalau misalnya ntar Anda lihat ya, listeners, di Instagram kami maupun di YouTube kami, nanti juga di YouTube-nya Hilbram juga ada. Di YouTube saya kalau mau nonton, monggo, viewersnya sih pasti 0. Ini gara-gara Hilbram nyuruh gue bikin channel YouTube, ya Allah ribet banget. Anyway, Lee juga punya loh. Ntar kita bahas mengenai YouTube-nya Lee ya, Mas Korea. Saya itu tertarik dengan latar belakangnya Lee dan Moa. Background-nya itu bukan virtual kan ya? Apa? Background ini. Iya, itu bukan virtual kan ya? Bukan. Yang virtual ininya, nah ini virtual nih, ini virtual nih. Oh ya itu. Karena kalau saya bisa menghitung, itu dikumpul-kumpulin satu frame, itu bisa beli mobil loh tuh, sepatu semua kalau dijual lagi. Emang iya, Nya? Ya tapi 2/3-nya punya Moa ya, bukan punya saya ya. Tapi sepatu bakal lebih mahal-mahal juga masalahnya, ya kan? Iya. Banyak juga kan, banyak dikasih. Oke, juga Moa. Sepatu termahal di lemari belakang itu berapa harganya?
Mahal kayaknya. Nggak ada Iya. mahal kok. Ya mahal itu relatif lah Kita ya. sebelum sampai 50-an tuh belum ada ya. Ya kan satu biji 50. 50 ada. Iya. Be- Paling sih 20 ya hampir mau 30 sih. 30.000, 30 juta. 30 juta. 30 juta Diinjak. diinjak. Buat diinjak. Nah, itu, kalau itu tuh karena kita mencukuri. Kalau ada berkat, kita kan hidup cuma tinggal berapa tahun ya. Kita kan nggak tahu ya tahunnya Tuhan, yang kita nikmatin Iya. aja yang ada. Daripada uang nggak dibawa mati gitu loh Pak maksudnya. Oh ya, tuh dengerinnya, benernya. Kan gue bilangnya uang nggak dibawa matinya. Gue mau informasiin ya nih ya. Di tempat mereka tinggal, di gedung itu, mereka punya 12 unit. Tuh, di dalam gedung itu ada 12 unit. Udah, sepatu 30 juta, nggak seberapa. Tunggu. Kalau sepatu Gue di 30 satu gedung ini cuma satu Ya, unit. sekali lagi saya jelaskan. Sekali lagi kami jelaskan itu unitnya mertua saya. Kita cuma satu ya. Jadi yang mertua saya yang kaya. Kalau saya biasa. Yang penting cukup buat keluarga kita. Masih kita bisa minum bareng Anya sama Hadi ke rumah ya. Oh, Anya sama ya. Hadi datang ke rumah minum bareng. Ya minum kopi, teh. Minum kopi, gitu. ya. Kesukaannya Anya sama Hadi Air teh. putih. Air putih. Minum bareng. Iya, betul. Yang warna biru-biru. Air biru. Air biru. Gatoret yang biru tuh Gatoret Gak usah biru. bawa-bawa sponsor, gak usah bawa-bawa merek. Gak usah dibawa Ya Allah. merek. Ya Allah, panik attack. Sepatu 30 juta dengan sepatu yang 300.000, kalau dipakai harganya beda nggak? Rasanya beda nggak? Rasanya beda nggak? Harganya beda, Pak. Rasanya Gimana? Rasanya beda. Kalau rasanya sebenarnya kadang ada yang beda, pasti beda. Oh, beda. Karena sepatu yang mahal juga kadang sakit. Oh, bedanya malah nggak enak. Nggak enak? Gimana sih? justru mahal kadang-kadang membuat kita tersiksa juga. Karena biasanya itu dipakai mesti kudu berapa kali pemakaian baru enak di kaki gitu. Tapi kalau sepatu murah ya udah, kalau nggak enak ya kita ganti, buang masa ya kan. Kalau sepatu mahal masih iya dibuang, dipakai dulu sampai enak. Iya. Kalau Li, apa sepatu apa? Kenapa suka sepatu juga? Sepatu itu salah satu impian juga. Jadi waktu dulu lagi susah, lihat Mua kan punya brand sepatu, terus dikasih hadiah sama adiknya kayak 28 juta kayak sepatu gitu, satu biji. Aku bilang harganya semahal ini buat apa diinjek-injek. Nah dari situ belajarin. Dulu berpikir bilang ini hanya orang bodoh dan bego ini yang beli sepatu mahal diinjak. Dia pertama ngomong gitu. Aku bilang gini, bukan gitu Be, mungkin kita belum sampai pikirannya ke sana. Makanya kita menganggap orang yang punya uang banyak terus misalkan beli ya sampai 1 M terus dipakai, ih goblok banget sih beli tas atau beli ini kok semahal itu. Ya udah biar aja, berarti taraf kita belum sampai ke sana. Gitu. Tapi lama-lama virus itu tertular kepada saya juga rutin belinya jadinya. Jadi kadang-kadang balapan sama dia beli 1, aku beli 2, kadang dia beli 2 gitu, kadang-kadang begitu. Sebelum PPKM ya. Iya. Apa alasan milih sepatunya, apa yang berdasarkan apanya? Modelnya, enaknya, mereknya, apanya? Awalnya lebih ke merek karena salah satu merek itu kan terkenal. Kita kalau syuting orang kan lihat. Oh gitu. betul. Lama-lama melihat modelnya. Tapi sekarang lebih cari nyamannya. Jadi kadang-kadang aku lebih suka pakai sandal jepit atau kadang-kadang iya, jadi lebih yang simple aja. Kalau sekarang udah jadi bapak-bapak juga. Kalau dulu kan masih single, pinginnya kelihatan. Supaya cewek datang. Iya. Dulu. Tapi mereka ada yang kembaran loh. Hah? Sempet ngeliat ada yang 3 pasang kan? Pakai Iya. pakai hak juga gitu stilnya tuh. Ada yang kembaran loh. Beneran tuh diambil listeners ya biar Satu lihat. kembaran. Tuh. Coba ngomong, pengen lihat. Ini sepatu apa ya? Ya, coba Ini jelasin. Air, yang Nike Air ini kita order langsung Ini di sih nggak Amerika. mahal. Nggak mahal, cuma ordernya agak susah. Mesti ke Amerika, di Amerika ordernya karena kan mau kembar gitu biar lucu. Oh, Terus ini Terus ya yang ini ya. itu Nike Air gitu tuh nggak mahal, maksudnya berapa sih, Bo? itu beli berapa ya?
7 koma berapa ya? Belum ongkir. Itu tapi barangnya nggak ada. Barangnya Indonesia nggak ada Ya, gitu. ini kayak saya jual sepatu ya. Sepatu ukuran berapa gitu ya kayaknya. Itu sepatu selam itu kenapa dibawa sepatu selam? Iya itu Balenciaga, itu Sepatu selam ya, Kembaran. benar. oh Jadi kembaran. kalau yang Nike itu memang waktu itu kita lihat video klipnya salah satu artis Korea pakai itu. Terus kita cari deh, wah ini kayaknya bagus nih, beneran ternyata ada. Ya udah, order deh gitu. Oh, kayak gitu tuh. Tanda cintanya tuh sampai ke sepatu aja tuh barengan. Luar biasa kan, kembaran. Kalau dia sukanya emang kembar. Kalau sukanya, ini kita pakai barengan ya. Ini kan aku udah punya, Beb beli ya gitu. Kalau aku mah kayak terserah lah apa aja gitu. Li, pakai sepatu high heels juga dong kembaran semua. Waduh, Pak, jangan. Gini, mohon maaf, dia tingginya udah 100 berapa? 180. Bukan masalah tingginya. Kalau dia pakai heels lagi, saya hilang Pak. Saya cuma di pinggangnya Pak. Jadi bukan masalah tingginya. Waktu Apa zaman boyband aja udah diomongin setengah, apalagi saya pakai heels udah dibilangnya fix nih nanti lama-lama. Jangan. Oke, kita akan lanjutin sebentar lagi, listeners. Abis ini saya punya satu pertanyaan yang ingin saya ketahui dari Li sama Moa. Gimana caranya biar bisa jadi orang yang sekaya itu bisa beli sepatu dengan mudah harganya puluhan juta? Saya tuh pingin banget bisa Gitu sekaya ya, itu. pertanyaannya ya? Gimana caranya? Nanti kita pelajari sama-sama. Ya. Kita disuruh nunduk mulu dari tadi, sampai pegel kita dari tadi bolak-balik deh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kaira ini adalah putri keempat ya dari Lia Yes, Moa. no. Jadi umurnya berapa nih Kaira? Sekarang tentang 2 tahun. Ya Allah, 2 tahun. Udah Coba. punya channel YouTube sendiri belum? Kaira belum. Kaira nanti Willy. segera mau bikin Coming sama soon. kakak-kakaknya. The Lee Sister. Planning. Apa judulnya? Aduh, penasaran deh gue. Kalau tapi ya? Ada deh. ntar ya kita tunggu launchingnya. Tapi Lee sendiri kan juga punya YouTube channel kan? Udah. Yang Lee Jong-un itu dan juga itu kan yang pribadi. Sekarang lagi bikin baru itu yang ML channel. Itu aku sama Moa kita obrolan suami istri gitu. Suami istri ada. Banyak Apa deh. channel namanya? ML. ML. Moali. Oh, Moalinya, Moali. Bener. Ya, betul. Muali bukan Bukan yang lain. Oh iya. ML itu Muali. Iya. Oh, oke. Isinya apa itu? Berarti kalian ini dong ya, ML aja kan? Lah iya kan, Moali aja kan? Isinya Moali aja kan? Iya betul. ML aja, Muali aja. ML aja. Kita ngupas tentang hubungan suami istri, terus kita ngupas tentang informasi-informasi yang dunia pertanyakan dan pengen tahu. Terus ada apa lagi satu? Ya, budaya Korea. Budaya Korea. Oh. Dan juga nanti kita bahas kenapa cowok itu bisa selingkuh, cewek bisa selingkuh, ukuran itu pengaruh enggak, Ya, kayak kayak gitu. gitu. Pengaruh nggak sih? Lebih vulgar. Iya, betul. Anya nanya pengaruh nggak sih? Pengaruh nggak sih ukuran? Ukuran, kalau saya kan nggak tahu ya, Bu. Cewek kan. Iya. Oh, Iya. mungkin kalau ukuran buat cowok tuh percaya dirinya ntar mempengaruhi atau tidak. Iya, itu ada. Kalau Kalau bagi ibu Anya pengaruh nggak ukuran? Bagus. iya dong. Kalau saya Bagus, pakai Anya dulu pacarnya bule. Pasti Oh. tahu. ya Anya Allah. pacarnya bule. bule itu nggak menjamin apapun. Oh, baru Jangan ngomong nih apa-apa. sekarang ini. Oh gitu. Terbukti yang Asia lebih. Asia mah memang luar biasa. Ini kita bicara mengenai kapasitas ukuran hatinya kan? Iya. Iya. Ukuran Iya. Hati dan menyayanginya tuh Iya, luar iya. biasa. Udah deh Bram. Jadi silakan kalau gitu ya, listeners langsung aja lihat subscribe channel YouTube ML Channel. ML Channel. Ya. Yes, itu. Jadi sambil mempelajari bagaimana sih caranya tetap mesra di tengah 4 anak yang tinggal bareng. Pokoknya banyak kan kayak kita Challenging banget. kayak buat pokoknya orang-orang di luar sana gitu. Tapi kalian punya channel, udah ada ML Channel, ada Lee Jong Un Channel. Itu channel YouTube-nya sudah menghasilkan Apa monetize apa sih? cuan. Iya, Tuan. Iya.
kalau yang Lee Jong Un itu subscribe-nya nggak terlalu tinggi, lumayan banyak klien masuk, jadi iklan-iklan kayak mau. Jadi mereka lebih menjadikan subscribe-nya, tapi mungkin dia konsep keluarga atau negara Koreanya, jadi produk-produk baby gitu. Tapi kalau yang image channel yang lebih ke kemarin yang vitamin untuk bagi yang orang dewasa. Tergantung segmennya. Berisik deh ya. Makanya buahnya belum punya anak gitu kayak gini. Ya, saya sudah senang dengan teman-teman saya dan anak-anak teman-teman saya. Aduh, gua kebayang kalau Anya punya begitu. Kalau di FL channel tuh per segmen, jadi kita ada channel yang namanya Bathtub Story. Terus kalau yang ada yang soju, bener-bener Korean budaya. Jadi kayak iklan pun mau masuk ke segmennya. Yang Bathtub Story itu buahnya tahu kan yang bathtub sama kerannya harganya 78 juta, istri maksa beli, ya itu di situ tempat syutingnya. Oke. Bram, Yeah, for your information ya, listeners, kalau Anda ngelihat yang segmen bathtub itu ya, saya tuh tidak begitu tertarik ngelihat Moa dengan Lee-nya. Saya tertarik ngelihat yang di latar belakangnya mereka. Itu keran bathtubnya tok. 78 juta, listeners. Kerannya tok yang buat ngucurin air. Keran harganya 78 juta. Iya. Airnya bisa setengah kerannya nggak kelihatan lagi, ketutup bathtubnya. Iya. Iya, itu dia. Bisa langsung diminum airnya tuh, gimana tuh ceritanya? Enggak. Jadi gini, waktu itu kan aku suka banget sama yang rose gold. Akhirnya belilah, tapi ternyata setelah beli dan terpasang, ternyata pas di browsing ada yang lebih murah. Masya Allah, sama adekku. Oh my God. Kan pas bikin rumah ini renovasi ini, dia kan pingin adalah impian rumah kayak gini-gini, nanti yang shower standingnya kayak gini-gini, ya sebisa mungkin kita bisa beli, kan ini kan buat kita semuanya gitu, tapi setelah beli uangnya saya habis gitu aja sih. Tapi ngomongin soal uang, nah ini pertanyaan saya nih, punya keran 78 juta, sepatu puluhan juta, puluhan sepatu lagi. Guys, Moali, gimana sih caranya biar bisa sekaya itu? Sebenarnya gini, kalau masalah kaya, yang lebih kaya dari kita banyak kita. Kalau yang yang punya lebih banyak sepatu dan lebih mahal dari kita banyak, istilahnya dari di atas angin punya anak, ada atas lagi. Cuman satu hal, aku selalu ngomong sama Lee gini, yang penting itu kita selalu bersyukur. Apapun yang kita terima, ya udah kita nikmatin aja. Jangan ya istilahnya orang lain bagaimana, ya sudah terserah orang. Cuman kalau masalah kekayaan itu tergantung dari pikiran sama hati aja. Jadi kalau misalkan kita punya segini, ya udah bersyukur, tapi kita dikasih orang juga bersyukur, kita bisa memberi juga kita bersyukur. Pokoknya intinya ya udah mengucap syukur aja. Nggak, Moa bisa ngomong gini memang dasar kaya dari sononya. Banyak kaya. Saya ini beda. Saya ini dari keluarga sekarang bukan gitu. Punya lumayan bukan gitu. Maksudnya kan kalau misalkan orang bilang, "Wah, kok bisa ya punya uang segitu banyak?" Enggak juga kan, kita kerja. Orang kan nggak tahu dapur kita. Istilahnya kita gimana? Oh, kita memperoleh ini kerja keras kita gimana? Orang tuh nggak ngeliat itunya, sombong lu ya, punya uang banyak terus ngabis-ngabisin duit. Padahal enggak, kerja keras kita di belakang tuh seperti apa? Kita mengapresiasikan diri kita. Oh ya udah dengan barang kita happy, kita pakai, ya sudah gitu sih. Ya kan, bagi orang yang mungkin weekend tidur atau sama kantor aja, kita kan bulan hampir setiap hari cuma tidur sejam 2 jam atau 3 proyek waktu sinetron, sitkom sama acara pagi host itu kan kita nggak tidur hampir setiap hari, nggak pakai sopir juga. Waktu Lee syuting itu sempat 3 hari dia sama sekali nggak tidur karena benar-benar dari pagi, dari jam 8 syuting sampai jam 11. Jam 5 berangkat. Sampai jam 11. Habis jam 11 pergi ke lokasi syuting lagi. Pindah itu di daerah Taman Mini, itu pokoknya syuting kadang-kadang sampai jam 3 pagi. Ya, sampai jam 3 pagi, terus lanjut lagi. Jadi kayak gitu ritmenya sampai 3 hari sampai blank. Suruh ngafalin skrip aja langsung satu kata aja blank. Ya maksudnya cara kerjanya itu orang kan nggak ngeliat di belakang gitu. Hanya ngelihat penampilannya, di sepatunya banyak dan segala macam itu. Syutingnya banyak. Gimana caranya biar syutingnya banyak ya? Kok gue syuting nggak banyak ya? Bapak perlu saya dampingi ya, satu. Lagi PPKM ini kayak gini memang agak sulit ya. Itu dulu Pak. Dulu sekarang begituan, tapi kan lebih ambil live aja kayak pagi hari infotainment atau
kayak live untuk ngomongin viral-viral kan pagi udah selesai, aku bisa siang sorenya sama anak-anak. Kalau dulu kan nggak mikir itu sampai malam kan. Karena dulu kan mungkin masih bergairah untuk kerjanya yang sampai yang oh ya pokoknya gue harus sibuk banget sampai kayak nggak ada waktu. Tapi sekarang aku juga ngomong ya lebih baik kita nggak sibuk tapi uangnya sama atau bahkan lebih, tapi kita bisa menikmati waktu bersama family gitu. Tenang, nanti habis Zumbastis ini kita transfer langsung udah buat harga 1 sepatu doang sih. Bisa. Udah ditransfer tinggal Anya ini udah masuk. Ini udah masuk nih. Hah? Udah, transfer aja udah. Gimana? Transfer. Maaf, kita nggak ada pihak sponsor di sini. Yang air yang biru aja, botol biru boleh. Aduh, beban. Lebih mahal daripada honor kita di arisan, ya Allah. Tuh, sampai hilang tuh. Oke. Ngomong-ngomong honor sampai hilang tuh jadinya. Mo Ali, terima kasih kalau gitu udah ngobrol-ngobrol ya di Zumbastis ya. Gamsahayo. Terima kasih banyak. Semuanya.